Manusia yang hidup di planet asal kita ribuan atau bahkan jutaan tahun yang lalu nggak terlihat seperti sekarang loh. Mereka yang akan hidup jutaan tahun setelah kita kemungkinan besar nggak akan terlihat seperti manusia sekarang. Mereka mungkin akan terlihat sedikit mirip kepiting. Ada lelucon yang bilang nantinya segala sesuatu akan terlihat seperti kepiting. Dan sebenarnya ada benarnya juga sih. Ya, kepiting ada di mana-mana di sekitar kita. Tapi bukan itu yang kami maksud. Bahkan beberapa makhluk lain dalam beberapa hal berubah menjadi kepiting. Ini disebut karsinisasi, sebuah proses di mana evolusi menyadari kepiting sangat keren, sehingga memutuskan untuk membuat makhluk lain yang mirip dengannya. Ini telah terjadi setidaknya 5 kali dalam setidaknya 5 kelompok hewan yang berbeda yang bukan kepiting. Tapi pada saat yang sama, mereka adalah kepiting. Ya, begitulah. Oke, kembali ke awal. Apa yang pertama kali terlintas di benakmu ketika mendengar kepiting? Kamu mungkin membayangkan kepiting Dungeness. Sangat mudah untuk mengingatnya ketika melihatnya. Tubuh yang datar, pendek, persegi, atau bulat, ekor yang tersembunyi, dan perut yang bisa kamu lihat di bagian bawah kepiting. Jadi, pada dasarnya, ketika melihat bentuk tubuh oval seperti ini, kita mengira itu adalah kepiting. Namun, sebenarnya nggak harus seperti itu. Hampir 10 juta tahun yang lalu, di lepas pantai yang sekarang dikenal sebagai Selandia Baru, kamu bisa melihat hewan berduri dengan kaki dan cakar yang panjang berkeliaran, mencari makanan untuk ditangkap. Sekilas nggak ada yang istimewa sih, semua hewan melakukan itu, terutama kepiting. Tapi yang lagi kita bicarakan ini adalah nenek moyang kepiting raja masa kini. Ilmuwan hanya menemukan satu fosil, jadi nggak banyak yang kita ketahui. Tapi kita tahu tubuhnya sebesar bola bisbol dengan karapas yang bulat dan runcing. Ilmuwan menduga mereka hidup di air yang dalam dan dingin, berdasarkan cara hidup kepiting raja saat ini. Dan kalau kamu melihat salah satu dari makhluk purba ini, kamu mungkin akan mengira sedang melihat kepiting. Nggak, itu nggak benar, karena makhluk tua ini adalah bagian dari jenis yang berbeda yang disebut Anomura. Ini adalah kelompok besar krustasea di mana kamu bisa menemukan banyak kepiting palsu seperti kepiting kelapa dan kepiting porselen. Kepiting ini terlihat menyenangkan dan damai, ya? Enggak, kepiting palsu ini berevolusi dari krustasea dengan tubuh dan ekor yang panjang, mirip dengan lobster atau udang. Dan entah kenapa, kepiting palsu ini mulai terlihat seperti kepiting. Ini seperti gadis populer di sekolah. Semua orang ingin berpakaian persis seperti dia. Apakah hewan-hewan ini cemburu pada kepiting? Sepertinya ini semua tentang fleksibilitas. Kita menelusuri makhluk yang terlihat seperti kepiting ini ke sekitar 365 juta tahun yang lalu. Kita sedang membicarakan krustasea, dekapoda pertama, seperti makhluk yang disebut Palaeopalaemon ini. Dekapoda adalah nama yang didapatkannya karena punya 10 kaki. Kelompok ini mencakup lobster, udang karang, udang, dan kepiting, baik yang asli maupun yang palsu. Palaeopalaemon adalah dekapoda tertua yang diketahui yang terlihat seperti lobster. Kemungkinan besar ia menghabiskan hidupnya dengan berjalan di dasar laut, seperti halnya lobster modern. 260 juta tahun yang lalu, dekapoda terbagi menjadi 2 kelompok, kepiting asli dan kepiting palsu. Kepiting asli tertua yang nggak mencoba menipumu agar mengira ia adalah kepiting muncul 185 juta tahun yang lalu. Keluarga kepiting palsu tertua berusia 15 juta tahun lebih tua dan lebih mirip dengan lobster. Namun, evolusi membawa kedua kelompok tersebut lebih dekat ke bentuk kepiting yang kita lihat sekarang. Ahli zoologi Lancelot Alexander Borrowdale adalah salah satu orang pertama yang menyadari semua makhluk ini menjadi mirip kepiting. Dia menemukan nama karsinisasi pada tahun 1916 dan mencoba menjelaskan bagaimana hal ini terjadi. Jadi, lobster punya ekor panjang. Selama bertahun-tahun, ekornya menjadi lebih pendek dan terselip di bawah tubuhnya. Bagian depannya yang sempit menjadi lebih rata dan lebih lebar hingga terlihat seperti kepiting. Dan dengan bentuk kepiting, kemungkinan mobilitasnya akan meningkat. Tubuh yang lebih bulat dan datar memungkinkan makhluk ini untuk berlari, berjalan, berenang, dan menggali ketika diperlukan. Dan semua itu dilakukan dengan efisien. Beberapa kepiting bahkan bisa memanjat pohon. Ya ampun, aku nggak mau lagi menggunakan hammock di pantai tropis yang indah. Oke, mari kita mulai dari awal lagi. Aku nggak akan pernah berangan-angan untuk melakukan hal itu lagi.
Dan hewan-hewan yang punya bentuk yang lebih mirip dengan udang atau lobster hanya bisa berenang, menggali, atau menyebar di dasar laut. Menurut teori lain, bentuk ini merupakan cara yang baik untuk menghindari predator secara lebih efisien. Karena mereka nggak punya ekor yang panjang, titik lemahnya lebih sedikit. Ditambah, nggak ada bagian rentan yang bisa disambar oleh predator lapar saat mereka nggak waspada. Selain itu, mereka juga bisa bersembunyi di tempat-tempat yang hanya bisa diimpikan oleh lobster. Jangan lupa kemampuannya berjalan menyamping. Mungkin hal itu membantu kepiting bergerak lebih cepat dibanding makhluk lain yang serupa. Kepiting menyebar ke seluruh dunia secara bersamaan. Pada dasarnya, kepiting dapat mengunjungi lebih banyak tempat, melakukan lebih banyak hal, melarikan diri dari predator, dan bersembunyi dengan lebih baik. Nggak heran kalau semua ingin seperti mereka. Tapi nggak semua bisa menjadi kepiting, teman-teman. Terkadang itu nggak berhasil, nggak peduli seberapa keras usahamu. Jadi, ada beberapa kasus ketika beberapa krustasea kehilangan tubuh mirip kepiting dari waktu ke waktu. Ya, itu adalah sesuatu yang disebut dekarsinisasi. Hal-hal seperti itu telah terjadi pada kepiting sungguhan. Contoh yang bagus adalah kepiting katak. Ngaku deh, kamu pasti berharap kepiting ini akan melompat dan bersuara ketika melihatnya. Atau bagaimana dengan fosil kepiting lucu yang hidup antara 95 juta hingga 90 juta tahun yang lalu? Kamu akan mengira sedang melihat kepiting, tapi ada beberapa hal yang berbeda. Tungkai depannya berbentuk dayung, dan lihat betapa besar matanya. Ditambah lagi, mata ini nggak berada di tangkai seperti kepiting pada umumnya. Sepertinya ia memberimu tatapan anak anjing. Kamu tahu ketika kamu nggak bisa bilang nggak. Dan beberapa ilmuwan percaya semua sifat kepiting ini mungkin ada hubungannya dengan kemampuan kepiting untuk dengan mudah menjajah habitat baru dan membelah diri menjadi banyak spesies baru. Maksudku, kepiting ada di mana-mana, ditambah lagi ada ribuan spesies. Tapi terlepas dari semua lelucon itu, kita mungkin nggak akan berubah menjadi kepiting. Mungkin terlihat menakutkan melihat begitu banyak hewan melakukannya, tapi ini hanya terjadi di dalam keluarga krustasea. Kita nggak punya bukti spesies lain juga menjadi kepiting. Belum. Hal serupa juga terjadi pada makhluk hidup lainnya. Kamu bisa melihat garis keturunan yang terkait erat berevolusi dan kemudian melakukan diversifikasi di area yang sama sekali berbeda, bahkan terkadang di benua. Misalnya, mamalia. Ada dua kelompok besar di sini yang tersebar di seluruh dunia. Mamalia berkantung adalah mamalia bertubuh besar yang melahirkan anak-anak mereka yang mungil dan lucu, dan kelompok plasental. Kelompok ini termasuk manusia. Kedua kelompok ini punya nenek moyang yang sama dari 100 juta tahun yang lalu. Seolah-olah alam melakukan percobaan dengan mengisolasi kelompok ini untuk melihat apa yang akan terjadi pada tubuhnya. Jadi, ada dua versi yang berbeda dari tikus. Tikus tanah, semut, glider, dan kucing. Satu untuk masing-masing kelompok ini. Nggak hanya tubuh, organ-organ dan struktur lainnya juga berevolusi secara independen. Kita punya mata kamera yang kompleks dengan retina, iris, dan lensa. Gurita dan cumi-cumi juga punya, meskipun mereka nggak berkerabat dengan kita. Bahkan molekul pun berevolusi secara independen di seluruh pohon kehidupan yang menakjubkan. Molekul-molekul di mata kita yang membuat kita bisa melihat juga berevolusi di ubur-ubur kotak. Kalau hal ini terjadi di planet tempat tinggal kita, mungkin juga terjadi di tempat lain di alam semesta pada waktu yang sama. Mungkin ada makhluk-makhluk yang nggak akan terlihat aneh bagi kita, meskipun sulit untuk membayangkan mereka semua menyenangkan dan nggak menakutkan. Mungkin mereka berkembang dengan cara yang sama seperti kita, dan lebih familiar daripada yang kita duga. Atau mungkin mereka hanya kepiting raksasa.